Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Nurmayanti dalam mata kuliah Genetika dan Pemulihan Tanaman. Hari ini kita akan membahas mengenai genetika tanaman. Genetika adalah ilmu yang mempelajari gen, pewarisan karakter, dan variasi genetik. Pada genetika tanaman modern, Gregor Mendel biasa dikenal dengan sebutan Father of Genetics. Maksudnya, Gregor Mendel merupakan bapak genetika modern yang menemukan hukum-hukum pewarisan sifat. Biasa kita kenal hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan hukum Mendel 3. Gregor Mendel melakukan persilangan pada kacang ercis dengan alasan kacang ercis memiliki perbedaan yang signifikan karena banyaknya variasi pada kacang ercis, seperti warna bunga, ada yang putih dan ungu, posisi bunga, ada yang aksilar dan terminal, panjang batang, ada yang panjang, ada yang pendek, bentuk biji, ada yang bulat, ada yang kisut, warna biji, ada yang kuning, ada yang hijau, bentuk polong, ada yang besar, ada yang kecil, dan warna polong, ada yang kuning, ada yang hijau. Dapat diperhatikan dalam tabel, beginilah fenotipe kacang ercis. Mengapa Gregor Mendel memutuskan untuk menggunakan kacang ercis pada penelitiannya? Bisa dilihat perbedaannya sangat signifikan. Panjang batang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Letak bunga, ada yang aksilar, ada yang terminal. Aksilar maksudnya bunga tumbuh dari ketiak-ketiak batang. Sedangkan terminal maksudnya bunga tumbuh di ujung-ujung batang. Selanjutnya, bentuk polong ada yang halus, ada yang keriput. Selanjutnya warna polong ada yang hijau, ada yang kuning. Warna bunga ada yang ungu dan ada yang putih. Bentuk biji ada yang halus, ada yang keriput. Warna biji ada yang kuning, ada yang hijau. Kacang ercis dikendalikan oleh gen tunggal. Karena itu biasanya sifat yang dibawa oleh suatu gen langsung ditampilkan pada fenotipenya sehingga langsung memunculkan karakter fenotipenya. Jadi, saat gen tunggal tersebut membawa karakter warna putih, akan langsung ditampilkan warna putih pada bunganya. Seandainya suatu gen pada kacang ercis itu membawa sifat bentuk polong yang halus, maka akan langsung muncul pada bentuk polongnya. Sehingga pada kacang ercis ini, jika dilakukan persilangan antara parental pertama dengan parental kedua, tidak ditemukan sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat di antara sifat yang dominan dan sifat yang resesif. Seandainya yang dominan adalah warna ungu dan yang resesif adalah warna putih. Jadi, yang dimaksud dengan sifat intermediate adalah perpaduan antara ungu dan putih. Jadi, dia berwarna ungu muda. Selanjutnya, kita membahas mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel 1, dalam proses pembentukan gamet, masing-masing gamet hanya membawa satu alel pada setiap gen. Gamet adalah sel reproduksi, sedangkan alel adalah salah satu pasangan gen. Hukum Mendel 2, gen pada karakter yang berbeda bisa bersegregasi bebas dalam pembentukan formasi gamet. Segregasi adalah pemisahan. Selanjutnya, hukum Mendel 3, ada alel yang dominan dan ada pula yang resesif. Yang dimaksud dengan dominan adalah sifat yang muncul pada suatu tampilan fenotipe, sedangkan yang dimaksud dengan resesif adalah sifat yang muncul apabila gen resesif bertemu dengan gen resesif, dan gen resesif ini tertutupi oleh gen dominan. Dengan kata lain, gen resesif adalah gen yang tidak muncul pada tampilan fenotipe. Hukum Mendel 1 berisi mengenai pada persilangan satu sifat beda akan terjadi segregasi dari pasangan gen, sehingga gamet yang berbeda akan memiliki satu alel. Contohnya, jika A homozigot dominan
disilangkan dengan A homozigot resesif, maka akan menghasilkan A heterozigot. A homozigot dominan adalah memiliki karakter dominan, sedangkan A homozigot resesif memiliki karakter yang tertutupi oleh gen dominan. Sedangkan A heterozigot, apabila sifat A dominan, maka yang muncul adalah warna yang dominan atau sifat yang dominan. Tapi jika A bersifat intermediate, maka yang muncul adalah sifat di antara A dominan dan A resesif. Hukum Mendel II mengenai pada persilangan dua sifat beda atau lebih akan terjadi segregasi dan kombinasi yang bebas antar pasangan alel yang berlainan. Contohnya, A homozigot dominan dan B homozigot dominan ini ada pada satu tanaman, sedangkan A homozigot resesif dengan B homozigot resesif adalah sifat tanaman pada tanaman yang lain, maka jika disilangkan akan menghasilkan A heterozigot dan B heterozigot yang bisa muncul kombinasi di antaranya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sehingga keberadaan gen dapat diduga melalui pengamatan rasio matematis pada generasi keturunan yang dihasilkan dua individu yang berbeda secara genetik. Terima kasih telah menyaksikan kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.